dan umur salah satu yang berbatas gitu. Bisa jadi Allah ambil di umur itu karena Allah tahu kalau umurnya lebih panjang bisa jadi hidupnya nggak lebih baik. Gak semua orang loh mentalnya kuat kayak kita. Ketika kita buat kayak gitu, kita bangun benteng namanya sama klien. Kita nggak ada namanya empati. Paham. Kita walaupun memang kita sekuat itu, setegar itu, tapi kita coba deh ketika kita klien bercerita, kita dengarkan dan rasakan posisinya sebagai dia. Kita mungkin bisa kuat karena kita beda orang tua sama dia. Kita mungkin bisa kuat karena kita beda SD, beda SMP, beda SMA. Beda circle ya. Beda circle, beda mungkin Beda ajaran hidup. agamanya, beda mungkin pendapat sosial kan gitu ya. Ya itu contoh ya, contoh kan. Rasul itu dalam kesedihan yang amat dalam karena merasa ditinggalkan Allah. Tinggalkan pasangan masih ada gantinya gitu ya. Ditinggalkan yang lain masih ada gantinya. Ditinggalkan Tuhan loh. Manusia mana yang gak hancur ya? Ditinggalkan oleh cinta terbaiknya gitu. Sampai kemudian 6 bulan Allah menurunkan ayat ini, mawadda'aka rabbuka wa ma qala, yang ayat itu kalau diartikan, wahai Muhammad, Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu sedikit. Jadi dicukupkan segitu biar dosanya nggak lebih banyak dari itu dan kebaikannya sudah cukup di sisi Allah gitu. Jadi hikmah-hikmah ini baru ketahuan nanti kalau kita sudah tenang, sudah mulai paham. Nah maka ketika misalnya kita lagi di fase denial, ya terima aja, nggak apa-apa. Oh iya, aku memang sedang menolak ini gitu ya. Sambil bilang ke Allah gitu. Aku sejujurnya minggu lalu tuh in bad condition gitu. Frekuensiku jelek banget. Kayaknya kalau ketemu orang harus mandi garam kayaknya. oh ada endorse-nya nggak? Jadi ada fase di mana aku tuh lagi marah, super marah gitu ya. Dan sampai hari ini kayaknya aku masih di fase itu. Tapi aku bilang aja sama Allah, ya Allah aku marah banget nih sama si X gitu. Benci banget aku sama dia, jijik aku gitu, sampai kayak gitu. Tapi ngomongnya ke siapa? Ke Allah. Ke Allah, bukan ke orangnya. Kalau ke orangnya berantem nanti gitu kan. Jadi musuhan gitu. Aku kesel banget sama ini orang bla 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 gitu. Ya udah ngomongnya ke Allah. Dan biasanya kalau udah kita spill ke Allah tuh nggak tahu ya, enak aja sih setelah itu gitu. Lebih lapang ya. Iya, jadi dalam fase apapun kita tetap gantungannya Allah. Sampai dulu ada temanku Kak. Temanku bilang gini, "Put, aku udah di fase nggak percaya Allah." Oh, aku jawab aja gitu. Kenapa? Iya, aku sekarang sholat tapi aku nggak percaya sholat itu bisa nolong aku karena dia dalam fase yang sedang gagal ya, gagal habis-habisan gitu. Terus dia nanya gini, Allah itu siapa? Udah main kayak gini bercandanya nih gitu kan. Aku bilang ya Allah itu yang malam ini ngasih kamu ilham lah untuk ngobrol sama saya. Saya bilang gitu kan. Terus pas ketemu udah mulai agak reda, udah mulai agak turun. Aku bilang aja gini, kau kalau mau marah karena keadaanmu, marah sama Allah, ayo silakan. Kenapa? Pada saat kau marah sama Allah, kau tahu kan bahwa yang mendatangkan masalah itu Allah bukan yang lain. Dia diam aja. Nanti pelan-pelan kamu biar tahu belajar caranya beradab kepada Tuhan. Jadi kalau sekarang kamu mau marah sama Allah, ya marah aja. Orang kamu juga tahu kok itu Allah yang mendatangkan. Berarti kan alam bawah sadar pun tahu masalah ini yang mendatangkan adalah Allah. Tapi setelah itu pelan-pelan belajar bagaimana beradab kepada Tuhan. Layak gak sih kita marah-marah sama Allah? Pada akhirnya nanti kita akan dibawa kepada kesadaran kita gak layak marah sama Allah gitu. Baik, ke Kak Dila mungkin saya bisa menganalogikan bahwa acceptance itu konteksnya lebih kepada juga berprasangka baik kepada apa yang terjadi terhadap kita, penerimaan kan. Nah, apa sih mungkin teknik yang dilakukan kepada klien dalam kondisi-kondisi itu supaya prosesnya nggak terlalu panjang gitu loh? Ya, untuk bisa kita acceptance atau menerima keadaan, pertama memang kita harus validasi. Kita harus validasi dalam arti kita validasi perasaan kita apa. Kita marah, kita kecewa, kita sedih, kita mungkin menyesal ya. Kenapa waktu itu, andaikan waktu itu tidak seperti ini, andaikan aku di sana, andaikan aku tidak melakukan hal ini, itu seringkali muncul dari orang-orang yang kehilangan. Nah, dan di awal-awal ya. Iya. Denial. Iya. Tapi itu diucapkan, divalidasi perasaan-perasaan yang kayak saya kecewa, saya menyesal, itu harus kita terima. Terkadang orang tahu dia nyesal, tapi dia belum benar-benar menarik rasa kesal tuh menjadi bagian dari dirinya. Ya jadi yang pertama memang benar-benar harus untuk sampai di acceptance kita harus validasi semua yang kita pikirkan, yang kita rasain. Ya kita jadikan itu bagian dari kita, bukan sekedar kita
keluarin, ucapin aku kesel, aku marah, aku nggak suka, aku benci gitu kan. Tapi bagian iya aku memang marah, aku kesel, aku pernah kecewa. Jadi emang pertama harus validasi dulu. Lalu yang dilakukan selanjutnya adalah forgive, memaafkan diri sendiri, memaafkan orang yang mungkin menjadi salah satu pemicu ataupun yang membuat kejadian, misalnya di PHK kan berarti dia mungkin harus memaafkan teman kerjanya yang menyikutnya kah, atau bosnya seperti itu, atau ya memaafkan bahwa dan menyadari kalau saya juga kalau dia beragama Islam itu saya juga membantu mereka untuk memahami ini benar-benar terjadi gitu aja kah gitu, pasti ada something yang buat kenapa ini menjadi takdir kita, termasuk juga dalam perkara putus cinta nih. Berdasarkan pengalaman dong. Pasti ada salah kita. Kenapa kita pada akhirnya bertahan sama dia dan kita tahu. Tapi sorry potong. Biasanya kan perasaan-perasaan munculnya kalau kita menggunakan konsep-konsep di luar yang pemahaman akidah Islam terkadang segala macamnya. Itu kan biasanya di akhir-akhir kan. Apa itu? Sadarnya. Kesadaran itu kan di akhir-akhir. Penerimaan itu kan datangnya di akhir-akhir gitu loh. Maksudnya kalau kita sebagai umat Islam katakan secara khusus kan biasanya ketika kita mengedepankan prasangka baik kepada Allah, itu prosesnya nggak terlalu panjang seperti tadi gitu loh. Iya, tapi kan setiap orang beda-beda. Pengalaman batinnya, pengalaman mentalnya beda-beda. Pengalamannya beda-beda. Maksudnya, jadi pertanyaannya apa sih? Apakah gini? Mungkin aku shorten ya. Mungkin maksud Bang Zain ini adalah kalau misalnya kita menyerahkannya kepada Allah, tawakal gitu ya. Kan nggak sepanjang itu juga gitu. Jadi lebih mudah dari denial sampai acceptance kan jadi lebih mudah gitu. Benar nggak Bang? Iya benar. Lalu mau bertanya sama saya dari sisi kan tadi kan nanyakin bagaimana dari sisi psikologis untuk bisa acceptance. Benar, apakah tawakal? Sebenarnya kalau kita ngomongin tawakal itu emang solusi. Cuman kan kita ngomongin psikologis. Gak semua orang mentalnya siap untuk langsung kita ceramain untuk tawakal atau kita sarankan. Iya makanya apa pendekatan yang dilakukan agar kemudian. Iya pertama tadi memvalidasi. Lalu juga forgive, memaafkan diri, memaafkan orang-orang mungkin terkait dan situasinya. Dengan perlahan kita akan mulai bisa menerima semua itu. Jadi mungkin cara itu bisa menjadi salah satu mempercepat kondisi. Tapi memang kalau saya ya itu membantu, tapi bukan berarti itu yang menjamin proses duka cita ini lebih cepat gitu. Kembali lagi kemampuan. Gak ada garansi lah ya dalam perkara itu ya. Ya karena pribadi orang tuh beda-beda dan saya memaklumi, memahami dan mentoleransi itu. Karena gini, gak semua orang loh mentalnya kuat kayak kita. Ketika kita buat kayak gitu, kita bangun benteng namanya sama klien. Kita gak ada namanya empati. Iya. Paham. Kita walaupun memang kita sekuat itu, setegar itu, tapi kita coba deh ketika kita klien bercerita, kita dengarkan dan rasakan posisinya sebagai dia. Kita mungkin bisa kuat karena kita beda orang tua sama dia. Kita mungkin bisa kuat karena kita beda SD, beda SMP, beda SMA. Beda circle ya. Beda mungkin ajaran agamanya, beda mungkin penampacan sosial kan gitu ya. Ya itu contoh ya. Contoh kan itu yang membuat karakter kita tuh seperti ini. Dan dia kan juga punya karakter lain yang pasti ada hal yang menyebabkan. Jadi kita coba memposisikan jadi dia, itu yang kita harus lakukan. Jadi menurut saya ketika kita nggak usah muluk-muluk harus mempercepat proses itu, let it go gitu, jalannya satu-satu gimana memang diri kamu bisanya. Karena kalau misalnya kita bilang ini tipsnya, lakukan ini, yang bisa jadi nggak semua orang bisa gitu tuh ngelakuin. Berusaha pun dia memvalidasi itu, kalau dia masih di tahap dia harus denial, ya denial aja gitu. Itu dia mau paksa pun juga sulit gitu, karena memang dia nggak bisa dengan mudah untuk bisa memvalidasi itu, lama prosesnya. Karena mungkin pemahaman dia tentang agama beda, begitu ya, kurang mendalam misalnya seperti itu. Atau mungkin ini sesuatu hal yang cukup sangat hal yang sangat penting dalam hidupnya begitu. Aku mungkin nambahin sedikit gitu ya. Malah gini Bang, semakin kita berusaha melewati aku harus cepat pulih gitu. Itu makin lama loh pulihnya. Justru makin lama. Iya, makin lama. Misalnya, kok aku denial terus ya? Aku tuh pengen cepet ke acceptance gitu. Lah, kan acceptance itu penerimaan. Fase denialnya aja nggak di-accept, gimana yang lain gitu. Maka untuk berusaha pulih itu adalah ya terima saja prosesnya di jalan. Jadi sebenarnya kita itu nggak perlu ngerasain aku lagi di tahap mana. Mungkin ketika kadang-kadang orang yang mohon maaf misalnya yang paham dengan manual book ya, kadang-kadang bisa begitu. Iya, maksud saya gini, bukan berarti setiap tahap itu kita harus se-mindful itu. Maksud saya ketika mendengarkan edukasi ini pasti mau nggak mau kita akan ngecek nih kita di tahap yang mana. Iya kan? Iya, langsung self reflecting dia biasanya.
Pasti hal Berarti kan nggak salah kan kita tanya terus itu kan? Pertanyaan tidak ada yang salah, Bang. Oke. Lanjut. jadi ya wajar ketika orang denger ini tuh langsung cek nih aku di tahap yang mana. Iya. Atau mungkin saya sendiri juga misalnya di kondisi menjadi seseorang yang berduka mungkin nggak langsung ujuk-ujuk tuh memahami. Kadang ya itu tadi udah ada teorinya pun kadang belum tentu mau denger nih orang-orang yang lagi denial sama lagi marah-marah, lagi tahun juga belum tentu bisa mau denger ini gitu. Kayak enggak, aku skip. Next. Iya, bisa nggak gitu. Bisa. Jadi mau kasih tips trik bagaimanapun kalau memang belum di tahap acceptance atau belum lagi menjalan ke sana, mereka bakalan skip. Walaupun mereka aku udah tahu tapi aku nggak bisa, sadar nggak bisa. Next gitu. Atau ada juga kadang aku gitu, enggak aku lagi nggak mau denger ini bodo amat gitu. Aku juga gitu kadang. Aku tahu tapi aku nggak mau tahu. Iya, aku udah tahu tapi aku nggak mau tahu karena itu relate sama aku. Aku skip tuh, aku nggak mau nonton. Cewek banget. Iya. Maksudnya kita juga sebagai orang yang tadi ya memahami beberapa teorinya gitu. Kita juga ada di fase itu gitu. Jadi kita nggak selamanya baik-baik aja Kak Dila ya. When we are in not good way gitu, ya udah aku misalnya sekarang ada satu tema yang sedang aku hindari gitu. Ya udah nggak apa-apa, aku terima diriku sedang menghindari tema itu gitu. I don't care gitu. Ya, jadi sebenarnya semua permasalahan mental kita ya, apakah lagi kehilangan atau lagi pengen jauh dari sesuatu atau mungkin lagi diuji dalam ujian tertentu gitu, apakah ujian sama rekan kerja, ujian sama mertua, itu sebenarnya proses tubuh kita itu lagi memproses semua itu, lagi berusaha untuk berdamai, membaca situasi sebenarnya gitu. Jadi walaupun kita lagi marah-marah, lagi nggak terima, sebenarnya kita lagi berusaha untuk menyesuaikan, mencari solusi jalan yang terbaik sebenarnya gitu. Jadi jangan kenapa ya aku gini, semakin kamu kenapa ya gitu-gitu aja. Kamu tetap jalan dan kamu boleh cari oke, harusnya bagaimana nih ya ke depannya, bukan lagi mempertanyakan kenapa lebih kayak kemana ya ke depannya. Terusannya kalau belum ya udah belum, terima aja gitu. Jadi tubuh itu lagi ini ya, pikiran, perasaan, tindakan lagi mencari solusi terbaiknya untuk menyelesaikan masalah ini. Makanya dalam Islam juga ada kan katanya ujian-ujian itu adalah untuk naik kelas. Ya tujuannya begitu. Kalau kita diuji nih dalam hal apapun, berarti tujuannya untuk kita naik kelas nih, untuk jadi pribadi yang lebih baik. Ini sempat disampaikan juga sama kliennya? Iya dong. Tapi biasanya di akhir ya. Kalau di awal dia lagi penolakan. Ya. Kita nggak tahu ya kalau Kak Dila. Kalau aku biasanya pada saat sesi terapi awal lagi nangis bombay gitu kan. Iya, pasti sedih ya. Ngerti kok gitu. Pasti kamu udah berusaha ya, kamu udah coba yang terbaik ya, divalidasi dulu aja gitu, diterima dulu semua emosinya, baru nanti di akhir dia mulai menerima keadaannya. Biasanya kalau kita ngomong udah sadar sendiri tuh, kayak, ternyata aku terlalu keras ya sama diri sendiri, nah itu tahu gitu, jadi kita nggak banyak nasehat sih. Kadang pun itu belum bisa kita, kadang pun sebagai psikolog pun saya menahan untuk beberapa pertemuan, mungkin di pertemuan ketiga baru kita bisa memberikan respon yang seharusnya kita secara profesional gitu ya? Bukan mungkin dikasih jeda, tapi kalau saya lebih mencari momen di mana dia memang harus, kita kan tahu ya mana orang yang memang udah bisa siap untuk kita langsung kasih respon ya, karena mungkin terkadang beberapa orang itu butuh untuk merilis dulu semua itu. Mungkin satu pertemuan udah baru oke. Itu mungkin bayangannya gini lah, orang lagi haus gitu ya, kita tahu dia haus nih. Haus tuh kan obatnya dikasih minum gitu. Tapi dia lagi nangis. Kan nggak mungkin dia lagi haus nangis kita colokin ninggol dong gitu kan. Jadi nunggu dulu nangisnya berhenti, baru kita kasih tahu oh kamu tuh lagi haus, minumnya ini. Dan caranya pun kalau misalnya saya ngomong gini, karena ini di podcast sama Bang Zen dan lainnya sama orang, mungkin caranya beda lagi. Kontennya sama, tapi caranya kita harus sesuaikan, sama laki-laki beda, sama perempuan beda, sama yang dewasa beda, sama anak-anak beda-beda. Caranya pasti beda-beda. Gitu. Baik. Seberapa parah mungkin atau seberapa berat kegoncangan yang dialami seorang itu dalam konteks kehilangan? Konteksnya ini ada putus cinta. Wow. By the way, saya belum pernah pacaran, jadi saya tidak terlalu tahu. Tapi kalau kayak patah-patah hati dikit-dikit gitu ada lah ya. Dari Kak Dila lah mungkin. Kadang kita untuk mengetahui sesuatu nggak selamanya kita harus bisa mengalami juga ya. Terkadang kita bisa belajar. Jadi gini loh, kadang banyak orang di luar sana itu menilai kita, lu kan baru punya anak cuman 2 tahun gitu, lu kan masih ada 2 orang tua. Kadang mungkin kalian lebih banyak pengalamannya, tapi kan kalian nggak ada teorinya, nggak belajar ilmunya gitu. Jadi kita saling bagi. Jadi dulu banget ya, waktu saya kuliah, mungkin sharing sedikit, dulu masih lagi kuliah S2 deh kalau waktu itu. Jadi ada anak autis gitu kan, permintaan untuk datang ke rumah. Jadi orang tua bilang saya
Mbak nggak bakalan tahu, kakak adik nggak bakalan tahu karena saya yang udah ngerasain punya anak autis nih kayak gimana bertahun-tahun. Ya udah kalau begitu kita berkolaborasi aja Bu, ibu kasih tahu sama saya apa pengalaman ibu, saya kasih tahu saya beritahu ilmu saya, jadi kita saling sharing gitu kan. Jadi sebenarnya itu mungkin terkait apa ya, kadang sering orang kayak gitu juga sih nggak berpengalaman gitu kan. Ya, tapi nggak apa namanya ini baru kejadian itu ternyata. Soalnya kadang gini juga, aku diginiin kan, ngomongin pernikahan sendirinya belum nikah gitu. Ya aku jawab aja, nasehatin kematian juga nggak harus mati dulu kali. Iya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kadang kita emang harus buat batasan, oh, ini bukan ranahnya aku gitu ya. Karena itu sebenarnya tujuan dari Mbak Putri itu saya paham. Karena juga ada hal-hal yang mungkin ya pokoknya kalian saling memahami lah. Karena saya juga tiba-tiba kalau misalnya ditanya tentang hal apa ya, misalnya tentang perusahaan masih oke. Tapi kalau misalnya udah sesuatu yang lebih rumit gitu tentang psikologi perusahaan, mungkin saya akan iya saya nggak expert di bidang itu. Cuman kalau misalnya ngasih saran, ngasih pendapat mungkin bisa. Cuman kalau kita membahas, coba kasih saran deh terkait dengan tadi yang pertanyaan saya. Iya, apa tadi tentang putus cinta tadi. Seberapa berat sih kondisinya dengan orang yang kehilangan meninggal misalnya? Oh sama aja, nggak ada bedanya. Nggak ada kok orang yang patah hati lebih parah lagi, lebih menyamai mungkin ada Kak Putri bilang lebih parah daripada kehilangan meninggal gitu loh. Jadi itu tadi balik kepada personalitinya yang membuat itu berat banget, sedang, ringan, cepat, lambat prosesnya. Baik. Karena aku ada klien nih dalam bulan ini 3 lagi, ya Allah banyak banget kataku. Sampai akhirnya dibawa ke dokter karena terlalu berat ya. Tadinya mau dibawa ke aku bilang kalau di aku kita cuma bisa terapinya psikoterapi. Kita sama-sama nangis bawah kita gitu ya. Antara kita nangis bareng ya gitu, enggak dong. Jadi apa ya, ada 3 kasus, 2-nya memang orangnya bisa disentuh langsung gitu ya, satu lagi online agak jauh gitu. Ini perkara bucin, saking bucinnya itu sampai mentalitinya rusak. Iya beneran, sampai dia bilang gini, iya kami udah berencana nikah, gitu-gitu nggak? Terus ditanya kan laki-laki, panggilannya Umi Abi kali ya? Enggak dong. Nah kocaknya itu gini, ditanya kan emang laki-lakinya pernah ngomong nggak? Enggak, dia nggak pernah bilang apa-apa, tapi kami itu udah saling mencintai. Hah? Ini kan udah jatuhnya udah halusinasi ya, cinta sendiri gitu kan. Jadi dia udah halusinasi, nggak ada pembicaraan apa-apa gitu. Dan mungkin juga anak ini backgroundnya ini sih broken home. Kemudian dia kayaknya ya pas aku asesmen awal ya, aku tanya gimana keadaannya, latar belakangnya, tekanan kuliah juga, kemudian keluarga tidak mendukung, mahasiswi, kemudian kekecewaan mendalam terhadap orang tua, dan banyak sekali faktornya berlapis-lapis sampai akhirnya muncullah mungkin terkait dengan attachment style ya Kak Dila ya. Jadi attachment style itu kayak tentang pola kita berhubungan dengan orang lain, dan itu dipengaruhi dari pola asuh dari kecil, kemudian akan berpengaruh kepada pola romansa pada saat dewasa gitu. Makanya kalau ada yang gampang-gampang bucin itu lihat pola asuhnya gitu. Nah itu aku hadapin tuh bucin-bucin itu malah lebih parah. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini, kalau orang luka karena kehilangan meninggal gitu ya, selesai, udah gak ada yang bisa diubah. Tapi kalau luka kehilangan putus cinta kan masih berharap andai kau bisa bersama denganku ya kan sih kan. Andai dulu aku nikahnya sama dia gitu. Pengalaman ya? Enggak. Aku nggak tahu, nggak relate. Cannot relate. Anak polos. Jadi sebenarnya ini mungkin jadi pelajaran buat teman-teman yang mungkin belum menikah begitu ya, bahwa pintar-pintar mencari pasangan mau laki-laki ataupun perempuan begitu ya. Karena fenomena fatherless, broken home, terus juga mungkin pola asuh yang salah itu menjadikan banyak anak-anak muda zaman sekarang itu bermasalah mentalitinya terkait karena masalah romansa ya, percintaan. Banyak kalau saya lihat tuh unconditional love ya. Kadang orang tua tanpa sadar parentingnya tuh kayak sini kasih dulu sama mama, nanti mama peluk kayak gitu. Terus kamu mau mama gendong, kamu letak dulu nih di sana. Jadi dia ngerasa dia harus bisa mendapatkan cinta kalau dia ngelakuin sesuatu. Dan itu hal yang mungkin dianggap biasa ya, karena ceplos aja gitu, karena udah tradisi mungkin dulunya juga seperti itu dia, atau mungkin dia lihat orang sekitar juga, jadi dia ngerasa hal itu biasa dilakukan ke anak-anak. Padahal itu bisa membuat anak bisa melakukan apapun untuk mendapatkan cinta pasangannya. Iya, itu nanti gedenya bahaya tuh. Karena dia nggak paham konsep conditional love, dia nggak dapat itu dari orang tuanya. Harusnya kan kalau emang anaknya menangis pengen gendong ya gendong aja. Kalau emang pengen cium anaknya cium aja. Kalau emang mau kasih hadiah kasih aja tanpa perlu harus anak begini begitu.
Itu yang gedenya nanti gini, nauzubillah ya, mudah-mudahan pulih ya. Kita berharap sih, sebenarnya aku berharap dengan adanya kita di dunia ini ya, maksudnya di dunia kesehatan mental ini, kita bisa mudah-mudahan ya izin Allah kita bisa bantu lebih banyak orang untuk pulih dari dirinya sendiri. Karena kalau misalnya kondisi ini dibiarkan, mohon maaf, misalnya kayak sekarang angka divorce itu kan tinggi sekali ya. Nah, divorce itu kemudian menyebabkan di beberapa mungkin sebagian besar anak ya, a child of divorce itu dia mengalami apa ya, konsep dirinya mungkin sedikit agak terganggu ya Kak Dila ya, karena nanti kan dia akan mengalami dysfunctional family, jadi dia akan mengalami kebingungan peran dalam keluarga. Misalnya kayak aku punya temen, dia keluarganya ya qadarullah broken home gitu ya, dia laki-laki. Nah kemudian ketika dia membangun keluarga sendiri, dalam hal ini menikah, dia bilang aku nggak ngerti deh ini istri tuh harus diapain ya. Ya aku bilang aja, ya wajar kamu nggak ngerti istri harus diapain karena kamu tidak punya peran laki-laki di dalam hidupmu, sehingga kamu nggak tahu yang namanya suami itu dalam rumah tangga apa ya gitu. Nah ini kita perlu lebih banyak orang lagi yang punya kesadaran ini, kita pulih. Kalau yang belum nikah ya belajar memulihkan diri sebelum nikah. Kalau yang udah nikah ya belajar pulih juga ya dengan pasangan bareng-bareng. Kalau pasangan belum bisa diajak pulih ya sendiri dulu aja nggak apa-apa, pulih sendirian dulu. Karena kalau salah satunya pulih, kita bisa lebih mudah membantu pasangan pulih. Tapi kalau kita sendiri nggak pulih, kita tuntut pasangan menjadi partner pulih, ya itu nanti isinya tuntutan. Kamu ngertiin aku dong, aku tuh butuh pulih. Lah pasangannya sendiri sakit gitu. Iya. Buruk-buruknya tuh kalau terkait unconditional love tuh jadinya kamu kalau nih zaman sekarang ya, kamu kalau mau kalau misalnya kamu harus kasih keperawanan kamu, kalau nggak nanti aku bakalan tinggalin kamu kayak gitu. Dia ngerasa kayak oh yaudah aku kasih dia, kayaknya aku butuh cinta itu. Nah sebenarnya yang lebih mengerikan dari anak-anak yang broken home itu adalah anak-anak yang orang tetap bersama padahal lagi bermasalah, itu lebih parah. Jadi dia menormalisasikan kayak oh ternyata nggak apa-apa kok ayahku aja marah-marah sama istrinya. Jadi dia tanpa sadar coping itu kan. Dia juga mukulin istrinya karena dia itu yang dia dapat. Dia juga ngomong kasar sama istrinya kan. Ketika saya tanya emang papanya dulu gimana sama ini laki-laki kan suaminya. Yo, papa saya lebih parah lagi mbak daripada saya. Dia bilang oh ya udah wajar kalau kamu kayak gitu. Terus kamu pengen anak kamu gini juga kah? Gitu. Jadi saya selalu gini, oke, mungkin udah terjadi di diri kamu, mungkin ini pesan-pesan juga ya. Misalnya seseorang udah mengalami masalah, oke, ini terjadi udah di diri kamu, sekarang kamu mau ke depannya apakah ingin anak juga melakukan hal yang sama? Begitu. Jadi stop lukanya di kamu gitu, jangan dilanjutin. Jadi solusinya cerai gitu ya. Wah, enggak sih. Saya kayak ingat pembahasan sebelumnya. Iya. Nah itu kayaknya pernah juga deh aku beberapa kali terlibat pembicaraan gitu ya. Misalnya gini, kenapa sih ada anak perempuan yang rela, kenapa ada perempuan yang rela dipukuli sama suaminya? Karena dia juga ngeliat. Iya, gitu. karena dia merekam bahwa gini, oh bapakku tuh mukulin ibu, tapi bapak tuh nafkahin. Oh itu namanya cinta ya. Jadi otaknya secara nggak sadar merekam bahwa yang namanya cinta itu boleh mukul, yang penting ngasih nafkah. Nah maka ketika dia dalam pernikahan dia bilang oh nggak apa-apa kok suamiku mukul, itu tanda cinta, yang penting dia tetap nafkahin aku. Itu yang terjadi. Saya dapat klien yang POV-nya beda lagi dari itu. Dia nangkepnya kayak gini tuh kasusnya sama. Jadi dia bilang nangkepnya malah ibuku tuh bertahan dipukulin bapaknya, jadi dia ngerasa kayak ibunya selalu bilang kamu harus kuat. Jadi dia ngerasa kayak dipukulin gitu ya harus tetap kuat, harus tetap bertahan karena orang mamanya selalu bilang, mungkin dia dulu sering bilang, "Ma, kenapa nggak pisah aja? Ini nama baik keluarga kita, nanti malu." Dan dia juga melakukan hal yang sama. Yang dia rekam itu adalah oh berarti ibuku adalah orang yang setia karena mau bertahan gitu. Ya demi kadang ya sesuai dengan apa yang ibunya ucapin sebenarnya, kayak misalnya mempertahankan nama baik. Saya ngeliat kalian berdua pada saat hari ini seperti seorang ibu-ibu lagi ceramah sama pasangan calon suami yang bakal nggak apa-apa sekali. Biasa jangan gini ya. Ini sekalian ya. Mana tahu di luar sana ada calon suami saya dengerin ini. Betul. Masya Allah, tabarakallah ya. Oke, izin saya lanjut pertanyaan. Nah, ada orang yang merasa bersalah karena masih sedih setelah bertahun-tahun, dan ada juga yang merasa bersalah karena sudah bisa move on. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sedang berdamai, bukan melupakan atau memendam? Misalnya memang identifikasi saat ini kita sedang. Ya, artinya dalam kondisi ini kan tadi ada orang yang bersedih itu karena dia kehilangan gitu kan. Tapi ada juga orang yang akhirnya dia menyesal atau dia mungkin bersedih dan flashback ke belakang, ternyata apa yang dilakukan sikap untuk cepat menyudahi kehilangan itu justru
dalam konteks move on ya, ini justru merasa dia bersalah dengan kondisi itu. Itu menarik sih, sebenarnya aku bridging dulu. Itu menarik ketika pas tadi aku dengar pertanyaan ini, kok malah ada orang yang ketika move on dia merasa bersalah. Berarti aku, misal contoh putus cinta gitu ya, wih aku udah move on, udah punya gebetan baru gitu. Terus tiba-tiba dia ngerasa bersalah. Baru, ya. Ya, kan ini belum pernah pacaran jadi nggak ngerti ya. Jadi aku udah punya gebetan baru nih gitu. Terus ada perasaan kayak gini, wah berarti kasihan juga ya mantan pasanganku yang lama ya gitu. Duh kayaknya aku jahat banget ya move on duluan. Itu aneh gitu. Itu justru pertanda bahwa dia masih punya trauma. Itu belum sampai ke titik acceptance. Karena begitu kita berada di titik acceptance itu ya sudah, apapun yang berada di luar kita, di luar diri kita nggak lagi mempengaruhi diri kita gitu. Jadi agak unik pertanyaannya ketika ada orang yang merasa bersalah saat dia move on. Kok aneh gitu. Tapi nanti mungkin Kak Dila yang bisa menjelaskan dari sudut pandang lain gitu ya. Tapi dalam pandanganku itu biasanya berarti dia masih punya trauma yang belum pulih, belum selesai. Ya kalau mungkin sebelum jawab Bang Zain mungkin merespon tanggapan dari Kak Putri ya tentang apa namanya tadi orang yang move on malah ngerasa bersalah. Jadi bagaimana seseorang merespon suatu situasi itu kita bisa menjadi apa namanya menjadi tolak ukur kita untuk melihat bagaimana kepribadiannya. Karena kenapa sih seseorang itu kalau move on malah bangga, ada move on malah merasa bersalah. Mereka ada faktor yang mempengaruhi. Kalau saya sih seperti itu. Apakah karena memang apakah memang karena pola asuh atau mungkin karena terbiasa disalahkan. Itu juga membuat orang tanpa sadar sering menyalahkan dirinya sendiri atau mungkin harga diri yang rendah. Seperti itu. Jadi memang banyak multifaktor dan gini, kita lihat bagaimana. Jadi gini, kalau saya menangani seseorang, lihat bagaimana respon dia terhadap sesuatu. Karena respon dia bisa bangga sama respon dia merasa bersalah itu menandakan ada satu yang salah dari keduanya gitu. Di bagian mana itu yang kita perbaiki. Begitu juga dengan responnya menanggapi pertanyaannya Bang Zain terkait tadi apa tadi ya? Pertanyaan udah dijawab sebenarnya. Enggak, belum. Ada sebelumnya ada ya? Ada pertanyaannya ini tadi apa? Coba ulang. Saya lupa. 3, 2, 1. Oke, jadi saya mau jawab gini. Jadi kalau aduh lupa lagi. Coba istighfar dulu Kak. Astagfirullahaladzim. Intinya gini, Bang Zain tadi nanya apa? Coba Bang Zain kayaknya sama sekali nggak ada di sini. Pertanyaan itu sudah dijawab yang sebenarnya. Iya, itu dia. Itu pertanyaan saya sebenarnya. Itu tentang move on itu Iya, ada. Kayak mana dengan orang yang dia ngerasa bersalah gitu. Ketika dia move on. Ya udah terjawab. Pertanyaan itu. Sudah terjawab bahwa itu semua tergantung. Belum makan malam gue tanya ini. Enggak. Terbayang bomboloni tadi kayaknya. Iya, jadi memang kita harus balik lagi setiap orang itu kan beda-beda gitu karakternya. Jadi kita kan gini kadang kan saya ini tadi masalah melupakan gitu ya tadi Bang Zain bilang ya. Jadi sebenarnya orang yang jadi gini Bang Zain kan nanya banyak ya orang yang belum bisa melupakan, orang yang masih ngerasa bersalah atau menyalahkan orang lain. Nah bagaimana itu kan Bang Zain tanya. Jadi sebenarnya treatmentnya beda-beda Bang Zain. Tergantung apa yang dia saya harus mengkerucutkan dulu. Kadang orang ngasih clue-nya saja, bukan itu yang sebenarnya. Jadi saya tuh selalu mentranslate dulu. Ini sebenarnya dia ngerasa bersalah kah atau mungkin dia tidak terima kah? Karena rasa bersalah, tidak terima, tidak bisa melupakan itu beda-beda. Beda-beda treatmentnya. Beda-beda treatmentnya begitu. Jadi satu-satu udah kita kelarin dulu. Ini masalahnya memang tidak bisa melupakan kah? Atau masalahnya karena memang dia rasa bersalah kah atau mungkin memang ngerasa ini masih belum terima, itu beda lagi. Jadi maksud saya ini mungkin tipsnya ya terkait proses untuk move on ataupun melupakan. Jadi gini, memori itu ibaratnya berkas file. Jadi kalau misalnya kita satu kejadian masuk nih file baru nih, lembaran baru, ya misalnya putus nih sama seseorang, misalnya kita bilang X gitu kan. Ketika kan tiap hari kita kan ada tumpukan memori-memori baru dong, karena kan kita bergerak terus beraktivitas. Nah itu kan seharusnya dia nimpah. Ketika kita ingat ya, dia akan naik lagi ke atas filenya. Dan itu sebenarnya hal yang normal kalau dia itu masih baru kejadian, kayak masih baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Wajar kalau dia masih sering muncul di permukaan. Karena apa? Karena dia file baru gitu. Tapi kalau misalnya ketika kita yang mempengaruhi kenapa file itu terus di atas adalah bagaimana cara kita merespon. Jadi ketika kita berusaha, kenapa ya inget terus ya, oh jangan-jangan dia lagi inget aku lagi, jadi kesamber ke aku misalnya kayak gitu. Ini ya. Ini pengalaman pribadi. Enggak, ini kan saya juga ngerasain. Contohnya memang begitu. Jadi
misalnya seperti itu dia ngeresponnya, itu yang ngebuat dia susah move on karena dia selalu meresponnya menjadi sesuatu yang penting. Kenapa ya dia tuh selalu ada, selalu muncul? Apa karena aku sebenci itu? Apa karena aku sangat mencintainya? Atau emang dia lagi mikirin aku? Nah, ketika kita memaknai ingatan-ingatan muncul itu seperti itu, maka dia filenya akan terus di atas karena dia direspon dengan atensi yang full gitu, dengan mindfulness dia merespon ingatan itu muncul. Padahal sebenarnya itu masih hal yang wajar ketika kita memahami bahwa oh ya wajar deh, namanya juga baru beberapa hari, baru beberapa minggu, toh kita juga bersamanya lebih dari itu, wajar kan. Gini, misalnya gini, kita bersama 3 tahun atau 4 tahun atau mungkin setahun, sedangkan kita baru berpisahnya sebulan, mau tiba-tiba lupa, amnesia namanya. Jadi kan nggak mungkin, semua itu butuh proses. Jadi ketika memori itu muncul, anggap aja kayak, jadi gini caranya, oh ya udah, wajar sih kalau masih ingat karena juga baru kehilangannya kemarin gitu. Ya udah, setelah itu lanjutin aktivitas sehingga memori itu, file itu nggak terusan di atas, dia ketimpa lagi sama hal-hal yang lebih penting. Baik, gitu, baik, oke, kita udah 1 jam lebih ya membahas ini kan, memang cukup seru. Jadi semakin malam semakin asik ya ceritanya. Tapi saya dikit coba tampilkan gambaran baru tentang kondisi terbaru di Kota Medan ya, terkait dengan pasangan incest kemarin itu yang sampai punya anak. Lagi viral nih hari ini di Medan dan akhirnya kan anaknya itu justru menggunakan salah satu aplikasi online untuk kemudian diantarkan ke masjid yang dekat dengan pemakaman. Nah, kalau melihat dari cerita itu gitu loh, kira-kira bagaimana kita bisa memahami kondisi psikologis pelaku? Apakah bisa jadi mereka juga mengalami tekanan mental yang sangat besar? Dan bagaimana cara kita menyeimbangkan rasa marah publik? Karena kondisinya kan kita ngelihat satu orang tadi merasa kehilangan yang di awal yang nanya, ya kan? Di satu sisi ini kayaknya disengaja katanya kan begitu kan? Yang saya respon yang sebelum saya lupa. Jadi terkait kasus viral incest ini gitu ya. Saya tidak membenarkan apapun itu, ya apapun alasannya, mau backgroundnya apa yang terjadi sama dia, mau tekanan apa, pelaku jika sudah dewasa, saya tidak akan pernah membenarkan dan membela dia dalam bentuk apapun, begitu, ya. Walaupun misalnya secara psikologis kita mau cari nih faktor penyebab kenapa bisa seperti itu, atau apa gitu, nggak bisa dimaklumi gitu. Itu bisa jadi penyebab, bukan tidak bisa memaklumi, itu bisa menjadi faktor penyebab trauma kah, atau mungkin pernah jadi korban seksual juga sebelumnya kah, itu menjadi faktor gitu kan, atau mungkin kecanduan film porno kah, itu juga menjadi faktor. Kita bisa kulik itu, kita bisa cari tahu penyebabnya. Tapi ketika seseorang sudah dewasa, dia punya pilihan. Toh walaupun misalnya yang salah adalah pola asuh, ketika sudah dewasa dia punya pilihan gitu. Ketika kalau misalnya masih anak-anak, oke, kita masih bisa memaklumi bahwa dia juga lagi mencari jati diri, dia juga masih kebingungan bagaimana mengobati luka-lukanya, mengatasi tekanan-tekanannya. Tapi ketika kita sudah dewasa, tidak bisa kita menjadikan itu sebuah alasan. Kayak, iya pola asuhku dulu kayak gini, iya lingkungan aku dulu kayak gini nge-pressure aku, iya teman-teman aku ngebully aku. Kalau lu masih anak-anak nggak apa-apa. Tapi ketika kita sudah dewasa, kita sudah diberikan akal, ya akal untuk memproses itu dengan baik semuanya. Ya, jadi kalau menurut saya kalau misalnya meredam amarah publik, biarin aja, amarah terus aja, nggak apa-apa. Tapi mungkin menurut saya ini kita dari sisi psikologis ya, tidak perlu dikasih ruang panggung terlalu sering, karena itu bisa nge-trigger intrusif tuh, seseorang kayak iya juga lagi, kenapa nggak gitu ya? Aku pernah juga kepikiran gini, itu sangat berbahaya sebenarnya. Cukup ini kasus ini diselesaikan, ditutup, dibahas, jangan di media sosial. Ya udah di ranah mungkin ruang-ruang DPR seperti itu ya, atau ruang-ruang HIMSI. Ya tidak perlu sampai di up terus-menerus. Oke, sekali untuk publikasi ya bahwa ini sesuatu yang salah, itu benar. Tapi ketika itu terus-menerus, kita tidak tahu mental orang, banyak mungkin yang sebenarnya dia memiliki kelainan yang sama, jadinya ke-trigger gitu. Karena memang tadi kita dapat informasi dari tim kreatif, ternyata ada grup FB. Iya, yang baru-baru ini. Sebenarnya saya udah tahu lama, soalnya saya dulu punya klien yang fetisnya itu ada ngelihat betis kaki wanita. Jadi dia itu
gabung ke komunitas itu tuh udah lama banget saya taunya. 2 tahun yang lalu deh. Dia gabung ke komunitas grup itu, jadi mereka saling share video dan foto terkait kaki betis wanita. Jadi dia fetishnya itu. Iya, fetish tuh aneh juga karena aku juga berapa kali dapat klien ya. Bahkan lucu banget tuh fetishnya. Jadi dia udah nikah, terus habis itu suaminya ternyata fetish. Terus dia bilang gini, Kak tahu nggak aku tuh kalau di rumah pakai cadar tahu. Tadinya dia nggak bercadar, biasa aja bajunya gitu. Kenapa? Aku kirain suaminya menginginkan dia solihah gitu kan. Ternyata fetish suaminya cadar loh. Jadi dia bilang kalau maaf ya, sedang di atas ranjang, suaminya minta dia pakai cadar. Terus dia bilang gini, Kak aku harus gimana ya? Pertanyaanku gini, aku bilang, udah nikah kan? Iya. Terganggu nggak sama fetish suamimu? Tahu kan itu fetish? Tahu. Terganggu nggak? Enggak. Ya udah, mau diapain lagi? Karena udah nikah. Beda dengan belum nikah, bisa di screening gitu. Jadi emang apa ya? Kayaknya bahasa kasarnya tuh dunia ini makin gila gitu. Ya tapi yang waras jangan ikutin gila. Iya, banyak. Kalau misalnya dari kasus saya yang fetish kaki itu banyak faktor tuh terjadi dari sejak dia kecil. Ya banyak lah, terus panjang kalau kita bahas itu. Baik. Kalau komentar dari Kak Adila terkait dengan kejadian viral di Medan apa? Oke, aku mungkin nggak bisa dari sisi psikologinya ya, karena maksudnya bidangku nggak seluas itu gitu. Tapi dulu aku kan ngambil kuliah ilmu komunikasi, jurusannya jurnalistik. Nah, salah satu yang pernah aku sorotin dan sampai aku buatkan tulisan, aku naikin ke salah satu media online saat itu adalah tentang, judul tulisanku saat itu adalah ritual menguburkan hati nurani. Karena aku menyoroti bagaimana framing, ini masuk jadi orang komunikasi ya, framing media kita itu malah memberikan yang tadi dibilang Kak Dila, menginspirasi. Padahal ada istilah gini, don't feed the troll gitu, atau bahasa kasarnya jangan ngasih makan orang bodoh gitu loh. Jadi kita terus memberikan makan kepada kebodohan. Misal gini, aku nggak sepakat kalau rekonstruksi kriminal itu ditayangkan secara publik. Kenapa? Orang jadi terinspirasi. Oh, ternyata bisa ya caranya gitu. Iya benar. Nanti suatu hari ya, ini secara dari bidang komunikasi, tapi ada hubungannya dengan psikologi karena kami juga belajar psikologi komunikasi. Misal, contoh, kita bisa aja nih, yang tadi disebut dengan intrusive thought ya dari Kak Dila. Misalnya gini, saat ini kita lagi dalam keadaan sadar dan tenang nih, oke? Gak ada orang bawa pisau. Nah, ketika nanti ada orang bawa pisau dalam kepala kita, dia mau potong buah apa mau ngapain sih? Karena kita nggak punya tuh rekaman sesuatu di dalam kepala kita. Tapi misal nih, kita nonton film bahwa kalau orang bawa pisau artinya mau melukai. Nah, cara melawan orang bawa pisau adalah tusuk balik gitu. Itu terekam sama otak kita. Suatu hari kita berada dalam keadaan yang sama. Ada orang bawa pisau, padahal niatnya bukan mau nyerang, dia mau memotong sesuatu. Tapi karena otak kita sudah merekam, oh orang bawa pisau artinya menyerang. Cara melindungi diri adalah serang balik. Akhirnya kita bisa melakukan penyerangan tanpa sadar. Kenapa? Bawah sadarnya sudah bekerja melindungi diri. Nah jadi aku mungkin akan bicara sedikit di bidang media. Tolong orang-orang yang bekerja di bidang broadcasting dan media, bijaklah gitu. Jangan meluaskan, agak emosional nih ya. Orang-orang yang kerja di bidang media jangan meluaskan kembali luka-luka batin ini. Salah satu yang aku kritisi keras adalah tayangan-tayangan tentang permasalahan pernikahan. Ternyata faktanya orang-orang yang suka bikin series atau sinetron tentang masalah rumah tangga itu penulis naskahnya bermasalah secara rumah tangga. Serius, ini faktanya Kak. Kenapa? Aku masuk di dalam asosiasi scriptwriter. Aku ada di asosiasi penulis naskah yang bikin-bikin kisah-kisah untuk di TV-TV gitu ya. Tapi aku nggak mau ke TV, aku mainnya tunggal freelance. Itu kan aku mengomentari, aku bilang ini kenapa sih cerita-cerita yang diangkat ini semuanya masalah rumah tangga, kayak nggak ada gitu rumah tangga yang bahagia. Itulah yang diterima oleh otak kita, sehingga rumah tangga kita bahagia pun yang ada dalam kepala kita, ih kalau suami baik jangan-jangan dia punya selingkuhan di luar gitu. Itu loh rekaman-rekaman dari media itu. Ya makanya kalau saya sendiri sih memang treatment untuk mereka yang overthinking ya, di zaman sekarang tuh pasti saya minta mereka untuk detox media sosial. TV karena juga. Karena zaman sekarang itu ya sekencang itu, makanya. Itu program baru sih nggak sih? Atau program baru atau gimana sih namanya? Detox media sosial ini. Oh, detox media sosial. Sebenarnya udah lama ya. Udah. Itu emang udah ada metode terapi untuk itu. Ada paketannya mungkin kali ya. Jadi maksud saya yang kasus viral ini kan kita lihat bagaimana paparan media sosial ini nggak hanya bahaya banget tuh lansia, untuk anak-anak yang mungkin lemah dalam memfilter itu. Betul.
gitu. Jadinya Coba kasih himbauan dulu deh kepada orang tua mungkin ke anak-anak khusus untuk kasus ini. Mungkin anti petirnya kali penangkal supaya. iya, mungkin orang tua untuk anak-anaknya di bawah umur itu ada family link atau diakses di Google itu settingan. Jadi bisa apapun yang anak-anak buka itu izin masuk ke notif ke orang tua. Jadi bisa izin seperti itu. Jadi salah satu ikhtiar orang tua untuk mengantisipasi anak-anak itu terpapar hal-hal yang gak baik seperti ini. Terus juga mungkin mengedukasi, karena kan kita nggak bisa kontrol anak sepenuhnya, terutama yang udah sekolah. Dengan kita membentengi itu dengan cara mengedukasi, kita bisa ngebantu anak-anak untuk bisa, udahlah nggak boleh tuh nonton kayak gitu, udahlah nggak usah bahas itu, nggak boleh. Nah itu kan kenapa anak-anak bisa ngomong gitu, berarti kan ada edukasi dari rumahnya atau dari sekolahnya tentang itu. Yang jadi masalah kadang sekolah ngebahas itu lagi. Di rumah nanti masih mending ngebahas itu solusi. Kalau ternyata cuman gosip-gosip doang aja gimana? Yang dibahas masalahnya lagi gitu. Iya. Dan kita terus-terus terjebak dalam kayak apa ya? Kita mengusutkan sendiri pikiran kita gitu. Makanya maaf nih, aku kalau di rumah kan masih ada orang tua kan masih nonton TV ya, berita-berita gitu. Kadang orang tua nanya, tahu nggak berita ini? Enggak. Aku bilang, tahu nggak berita ini? Enggak. Aku tuh benar-benar menghentikan. Orang tua malah tahu ya kan? Iya, malah orang tua tahu. Terus orang tua aku bilang, kita tuh harus nonton ini biar kita tahu keadaan negara ini. Kalau aku berpikirnya kayak gitu, aku malah berpikirnya adalah aku nggak perlu tahu kabar buruk soal negara ini. Kenapa? Supaya otakku tetap dalam kondisi bahwa negara ini baik-baik aja. Karena kalau aku ngerasa punya mindset yang berkelimpahan, aku ngerasa bahwa cari uang itu gampang di Indonesia, cari duit itu mudah di Indonesia, maka itu yang akan terjadi. Duit itu akan mudah, iya, law of attraction. Tapi kalau ini angka apa namanya lowongan kerja, lapangan kerja turun ya, pemecatan di mana-mana. Kalau itu yang masuk ke dalam otakku setiap hari, bukankah aku akan berpikir cari kerja itu susah? Dan itu yang akan ditarik oleh tubuhku bahwa yes, cari uang itu susah. Makanya aku nggak mau nonton TV, seriusan. Aku nonton TV itu biar ada suara-suara aja, habis itu aku matikan gitu. Conditioning otak. Jadi stop sih untuk kasus-kasus viral ini, karena ini benar-benar menjijikan, kasus yang menjijikan, kasus yang sangat tidak manusiawi menurut saya. Jadi nggak perlu di-sharing, itu membuat ibu-ibu muda ini udahlah masalah perumah tangga. Dia nonton jadi ke-trigger, belum lagi ini jadi ke-trigger lagi. Aduh, kasihan laki-laki sebenarnya. Yang kacau tuh kan sekarang gini, ada standar rumah tangga, standar TikTok. Nah, itu kan. Jadi suaminya baik, tapi nggak melakukan, misalnya gini, suami yang baik adalah yang pulang kerja bawa bunga gitu ya. Terus dia mikir, suamiku nggak pernah bawa bunga, dia bukan suami baik. Padahal rumah tangga tuh baik-baik aja, gara-gara sosmed. Ini agak saya panjangin sengaja pembelaan ini. Iya, gara-gara sosmed akhirnya banyak yang rusak gitu. Jadi sebenarnya detox sosmed tadi itu bukan sesuatu yang baru. Islam sudah punya, namanya uzlah, mengasingkan diri dari dunia, dan Rasulullah sudah mencontohkan itu dari lama gitu. Ya sekarang bedanya kita mengasingkan diri dari dunia media sosial itu aja. Jadi putus dulu nih dari kesibukan dunia yang gak ada habisnya dan gila-gilanya ini, putuskan dulu, fokuskan diri dengan Allah, like 1 hari 2 hari. Makanya detox sosial media itu kadang bisa seminggu, sebulan. Kalau aku sih pernah sebulan gitu ya. Emang tenang. Tapi kan ini mungkin untuk para sahabat podcaster ya, nggak mudah untuk detox media sosial, dimana memang dia harus, mungkin ke Mbak Putri karena udah terbiasa gitu ya, jadi udah ahli lah dalam detox media sosial. Jadi mungkin tipsnya perlahan sih, diturunin intensitasnya. Jadi kayak mungkin awalnya setengah jam sebelum tidur, setengah jam setelah bangun tidur, atau mungkin membuka hanya 8 jam itu. Jadi kayak gitu lama-lama menurun sampai time-nya ya. Iya, jadi pakai waktu. Karena kalau misalnya kita bilang harus seminggu, harus sehari baru detox, namanya aduh susah banget, malah nggak dilakuin. Ya bagi mungkin kayak Mbak Putri, yang orang-orang yang udah terbiasa, udah lihai lah dalam detox media sosial, itu bagus. Tapi kan nggak semua orang bisa untuk itu, apalagi kita harus melihat realita zaman sekarang itu bagaimana media sosial itu sangat berpengaruh kepada hidup seseorang. Baik. Oke, mungkin sebagai terakhir kali ya. Sebenarnya banyak pertanyaan kita, banyak yang kita skip, ini kita lewatin. Terakhir mungkin. Bagi yang mungkin mendengar episode ini sambil bergelut dengan kehilangan mereka sendiri, apa pesan dari Kak Dila dan Kak Putri untuk mereka? Silakan di sebelah sana. Pesannya untuk teman-teman yang sedang berduka, kamu nggak sendirian begitu. Jalani ini pelan-pelan, lewati prosesnya satu persatu seperti itu. Jangan paksakan diri. Tapi ingat, mau sampai kapan kamu seperti ini. Dan proses kamu untuk berusaha untuk menerima kondisi kehilangan ini adalah bagian kamu untuk tumbuh menjadi orang lebih baik, mengobati luka, dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke, dari Kak Putri silakan. Oke, bismillah. Jadi rasa kedukaanmu itu adalah valid.
emosi yang kamu rasakan ketika kehilangan, baik itu pasangan, ya percintaan, orang tua, pekerjaan, harta atau apapun itu, seorang yang kehilangan pasti sedih, dan itu adalah sebuah normalitas bahwa itu yang memang layak terjadi. Ketika kita kehilangan, masa kita nggak sedih? Ya sedih lah gitu ya. Maka jangan menyalahkan rasa sedihmu. Rasa sedihmu itu adalah tanda bahwa kamu manusia apa adanya. Oke? Dan bagaimana kemudian kamu berdamai dengan kehilangan atau rasa sedih itu adalah mulailah dengan menerima apa yang terjadi dalam diri kita. Kalau belum bisa berjuang sendiri, minta panduan atau bimbingan dari orang yang paham ya, ada konselor, ada psikolog, psikiater, terapis, banyak sekali pilihannya. Dan satu hal, jangan anggap kesedihanmu adalah sebuah aib, jangan anggap kesedihanmu adalah sebuah kekurangan. Kalau kamu menganggap kesedihanmu adalah aib, kamu akan terus-menerus menutupinya. Tapi kalau kamu menganggap kesedihanmu adalah bagian dari dirimu yang perlu dipulihkan, kamu akan berusaha cari obatnya sampai dengan pulih. Untuk itu, berani menghargai emosi, berani menerima emosi, dan terimalah prosesnya untuk mempercepat kepulihan kamu. Ya, satu ayat dong kasih untuk pemirsa sahabat podcaster di sana. Mungkin yang bisa mengcover ya, menguatkan juga terhadap kondisi-kondisi yang mereka alami agar ketika mengalami ini dia bisa mengulang-ulang ayat itu lagi. Tadinya aku udah buka ayat, udah aku tutup ditanya. Tapi ada satu ayat, ada satu ayat bagus banget. Aku tiap kali mengingat surah ini aku bisa nangis ya. Surah ini nggak susah dan mungkin sering dibaca, yaitu Ad-Duha. Ada satu ayat bunyinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surah ini turun pada saat Nabi Muhammad nggak dapat wahyu 6 bulan. Gara-gara kasusnya Aisyah, ya, sampai kemudian Rasulullah bertanya, ini aku masih jadi nabi nggak sih? Beneran? Iya. Sampai Rasul tuh nanya, ini Allah ninggalin aku ya? Karena orang-orang kafir udah bilang, Muhammad tuh udah ditinggalin sama Tuhannya, tuh 6 bulan nggak dapat wahyu, masalahnya aja nggak selesai-selesai. Rasul itu dalam kesedihan yang amat dalam karena merasa ditinggalkan Allah, tinggalkan pasangan masih ada gantinya gitu ya, ditinggalkan yang lain masih ada gantinya, ditinggalkan Tuhan loh. Manusia mana yang nggak hancur ya? Ditinggalkan oleh cinta terbaiknya gitu. Sampai kemudian 6 bulan. Allah menurunkan ayat ini ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, yang ayat itu kalau diartikan, wahai Muhammad, Allah tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membencimu sedikit pun. Jadi ketika kita ngerasa ada satu beban di dalam hidup kita, ada satu ujian yang Allah berikan, percaya Allah nggak akan ninggalin kita. Maka dalam fase aku juga mengalami kehilangan gitu ya, patah hati biasalah. Aku cuma bilang gini, ya Allah, jikapun seluruh dunia meragukanmu, aku tetap mengandalkanmu. Dan jikapun satu dunia meninggalkanku, aku tahu engkaulah satu-satunya yang tidak akan meninggalkanku. Mawadda'aka rabbuka wa ma qala, aku bersamamu ya Allah, peluklah aku. Udah itu. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sudah hadir di Narasumber Podcasting. Mudah-mudahan tadi closing statementnya itu sebagai obat ya bagi khususnya Kak Airawati yang curhatnya hari ini kita bacakan tadi, juga bagi semua orang ya. Jadi kadang-kadang saya bertanya, jangan-jangan ini kita bahas juga kesannya karena kita tahu tingkat problem yang dihadapi oleh masyarakat, pasangan muda, dan orang-orang yang terlibat dalam pembahasan kita ini memang lagi tinggi-tingginya gitu loh. Ya, kayaknya kalau tema-tema ini tinggi aja view-nya ya. Ya bisa jadi seperti itu kondisinya ya. Oke, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi di episode berikutnya dan dalam kondisi yang lebih fresh, lebih bersemangat dan insya Allah menginspirasi banyak orang-orang di sana, khususnya sahabat podcaster. Jangan lupa subscribe, follow, apa lagi ya? Like and share ya. Konten-konten kami yang bermanfaat. Ada pesan dari belakang, jangan lupa scan barcode yang ada di layar Anda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya dengan tagline-nya tanya-tanya dong. Semoga ada jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.